Salam sejahtera bagi kita semua. Ibadah minggu ini dipimpin oleh Pendeta Denny Setiawan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bangkit berdiri. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di Bait-Mu yang kudus. Buat aku tanah subur dan hatiku bukalah, agar tumbuh yang Kau tabur dan berlimpah hasilnya. Buniku terangilah, firman-Mu tanamkanlah. Kebaktian minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Damai Kristus beserta saudara-saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Persiapan adalah salah satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Persiapan juga diperlukan ketika kita hendak menyampaikan kabar kepada seseorang apabila kalau kabar tersebut adalah kabar yang sangat penting. Dalam ibadah hari Minggu ini dengan tema bersiap menabur, kita akan bersama-sama merenungkan tentang kesiapan seseorang untuk menjadi pewarta firman Allah. Dan melalui pemahaman dari perumpamaan Yesus mengenai penabur, kita diharapkan dan diingatkan untuk lebih siap menjadi pewarta firman Allah, kapanpun dan dimanapun. Seperti ada yang tertulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 2 yang berbunyi demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karya jarimu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di surga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Saudara-saudara, dengan rendah hati, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepada Allah Maha Pengampun. Jemaat dipersilakan berdoa secara pribadi.
Ampunilah kami ya Tuhan, yang takut memberitakan firman dan kebenaran-Mu di tengah saudara-saudara kami, baik di masyarakat, di gereja, dan di lingkungan pekerjaan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang karena khawatir akan kehidupan kami memilih diam untuk menghindari konflik demi rasa aman dan damai yang semu. Ampunilah kami yang lemah dan berdosa ini, kuatkanlah hati dan tekad kami untuk menjadi pewarta kebenaran-Mu, yang memampukan kami untuk berdiri teguh di pihak kebenaran yang Tuhan kehendaki. Inilah doa pengakuan kami, kiranya Engkau mengampuni dan mengubahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pengampunan dan pertolongan-Mu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kini terimalah berita anugerah yang difirmankan Tuhan di dalam Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menyatakan damai kita, saling mengucapkan salam damai. Mari dengan sukacita kita sambut anugerah yang Tuhan berikan dengan menyanyikan KJ 424, Yesus menginginkan daku. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa Surgawi, tolonglah kami agar ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, kami boleh dimengertikan dan dimampukan untuk melakukan firman-Mu. Tolonglah kami dalam keterbatasan kami, biarlah Roh-Mu yang kudus dan hikmat-Mu memampukan kami semua yang lemah dan terbatas ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita membaca Alkitab kita dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat 9. Dilanjutkan
ayat 18 sampai dengan ayat 23. Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9, dilanjutkan ayat 18 sampai ayat 23. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema minggu ini adalah bersiap menabur. Jika kita melihat alur Injil Matius, maka kita akan mendapati kisah tentang persiapan Yesus sebelum ia terjun dalam pelayanannya. Di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11, ia dibimbing roh ke padang gurun untuk dicobai dan Yesus menang. Lalu ia turun gunung. Ayat 12 pasal 4, Yesus tampil di Galatia dan melakukan pelayanan. Ia telah siap menabur setelah ia dipimpin Roh Kudus. Di dalam istilah Jawa ada namanya kawah candra di muka. Tempat di mana para atlet, para kesatria digodok sebelum ia turun gunung. Jika kita melihat peristiwa persiapan Yesus akan menjadi sebuah kisah yang semacam demikian. Sebuah persiapan di mana Yesus dipimpin Roh Kudus untuk dicobai, untuk diuji hatinya, untuk diuji dirinya.
Dan setelah siap, ia turun gunung. Namun ternyata ketika kita melihat seluruh rangkaian perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, maka kita diperlihatkan juga pelayanan Yesus. Banyak sekali penolakan, bahkan tuduhan-tuduhan keji yang dilontarkan dan diarahkan kepadanya, ketimbang banyak orang yang menerima dan percaya kepada Dia. Apa kurangnya Yesus? Semua orang ia layani, banyak yang orang ia layani. Dan ia melakukan itu secara terang-terangan, terbuka, dan dilihat oleh mata mereka yang menolak dan yang mencoba menyingkirkan Yesus. Tentu seluruh rentetan peristiwa ini bisa membuat kecut, bisa membuat ciut nyali para murid yang menjadi saksi dan mengikuti setiap pelayanan yang Yesus lakukan. Padahal tentu para murid adalah pewaris kerajaan Allah yang harus juga menjadi penerus Injil kerajaan Allah. Dan hal itu bisa membuat para murid menjadi takut dan gentar, dan mungkin bimbang di dalam proses mengikut Yesus. Menurut William Barclay, perasaan takut dan gentar dan ciut nyali, bahkan mungkin patah semangat bisa merasuki dan menguasai hati pikiran para murid. Sehingga membuat mereka tidak hanya berhenti untuk mengikut Yesus, diam, tidak berani untuk mewartakan kerajaan Allah, tetapi bahkan berhenti dan undur untuk menjadi pengikut Yesus. Dan di dalam perumpamaan itu sama seperti benih yang ditabur di semak duri. Begitu firman itu terhimpit, begitu hidupnya ada dalam pencobaan, maka ia menjadi murtad. Panggilan untuk menjadi murid dan mengikut Yesus bisa terancam di dalam diri para murid. Dan tentu kita melihat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 66. Yohanes 6 ayat 66, di sana juga diceritakan bahwa banyak dari pengikut Yesus yang pada akhirnya mundur. Mungkin dalam benak mereka yang telah mundur, dalam benak para murid yang telah mundur, Yesus saja yang luar biasa, yang begitu bijak, begitu hebat, masih saja ditolak, masih saja diperlakukan seperti itu. Apalagi kami yang hanya manusia biasa, mungkinkah kami sanggup untuk menerima tugas dan tanggung jawab yang begitu besar itu? Dan apa kata orang? Dunia menganggap yang Yesus lakukan adalah kegagalan. Bisa jadi hal itu membuat para murid terbayang-bayang sehingga tidak mampu, tidak sanggup untuk melanjutkan pelayanan mereka. Dengan melihat latar belakang ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mencoba melihat perumpamaan Yesus sebagai salah satu cara Yesus mempersiapkan hati dan pikiran para murid yang selama ini dekat dan menyaksikan seluruh kejadian peristiwa yang tidak mengenakan yang terjadi dalam diri Yesus. Mari kita lihat perumpamaan penabur sebagai salah satu cara Yesus mempersiapkan para murid-muridnya. Yang pertama, biasanya atau seringkali perumpamaan tentang penabur ini dilihat dari sisi tanah, dari sisi penerimanya. Sehingga nasihatnya, ingat, kamu jangan jadi tanah yang berbatu, jangan jadi tanah yang atau benih yang terhimpit dan sebagainya. Jadilah tanah yang subur supaya benih firman itu dapat tumbuh dan berbuah. Itu jika kita lihat dari perspektif tanah atau tempat di mana benih itu disemai, ditaburkan. Tetapi mari kita lihat dalam perspektif sang penabur. Ternyata sang penabur ketika ia menaburkan, tidak semua benih-benihnya itu bisa tumbuh. Bahkan
bahkan banyak yang gagal. Sehingga mungkin kita akan khawatir atas kegagalan itu. Sang penabur akan khawatir atas kegagalan ini. Tetapi toh di dalam akhir perumpamaan itu ada benih yang juga tumbuh dengan subur. Dan lihatlah hasilnya. Begitu banyak, berlimpah, 70 kali lipat, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Berlipat-lipat. Yesus hendak mengajarkan para murid, ingat memang ada kegagalan. Tetapi lihat juga ada keberhasilan, ada kesuksesan yang bahkan melebihi perkiraan dari sang penabur itu sendiri. Karena itu Yesus hendak berpesan dalam perumpamaan itu bahwa jangan takut, jangan gentar. Bisa jadi kebaikan yang kita semai, kebaikan yang kita tabur, kebenaran yang kita berikan kepada orang, kejujuran yang kita perlihatkan, maaf yang kita berikan, kasih yang senantiasa kita curahkan, bisa jadi terlihat gagal. Tetapi ingatlah bahwa pada waktunya segala sesuatu yang baik yang berasal dari Tuhan pasti tidak sia-sia. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar dari perumpamaan ini bahwa memang akan ada kegagalan. Tetapi jangan lupa, pasti juga akan ada keberhasilan. Mari miliki cara pandang yang demikian, yaitu bahwa firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kebaikan-kebaikan, kasih, hal-hal yang baik dalam diri kita tidak akan pernah sia-sia. Dan yang kedua, kita melihat bahwa ternyata hasil dari benih yang ditabur tidak dapat diprediksi. Apakah gagal atau berhasil, kapan waktunya, di mana bisa kita melihat keberhasilan itu, di mana kita bisa tuai hal-hal itu, tidak bisa kita prediksi. Hal ini mau mengajarkan kepada para murid bahwa apapun yang sudah kita lakukan, mari kita berserah dan pasrah kepada Tuhan. Berserah dan pasrah kepada Allah. Sehingga seluruh proses itu, bagi seorang penabur, bagi seorang yang menaburkan benih, mereka sedang diajarkan untuk bersikap bijak dan berhati-hati, sabar, tidak terburu-buru, dan tidak terlalu percaya diri, terlalu semangat dalam menghasilkan hasil yang banyak dan hasil yang cepat. Ia sedang diajarkan untuk berserah kepada Tuhan. Belajar dan berserah, tunduk dan taat kepada Tuhan apapun yang sedang atau hasil apapun yang akan dialami. Sama seperti seorang petani yang berserah dalam seluruh proses tanam padi dan sebagainya. Apakah nanti hasilnya akan baik atau rusak karena wabah atau rusak karena banjir? Mereka bisa nrimo ing pandum dalam bahasa Jawa. Menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Seorang petani yang bersiap memiliki hati yang nrimo ing pandum. Saya pernah mengalami tinggal bersama seorang petani ketika kuliah ada praktek teologi sosial. Kami live in di salah satu daerah Delanggu, daerah Klaten.
Di sana saya tinggal bersama seorang petani yang setiap pagi dia harus bangun subuh, tentu subuhan dia karena dia muslim. Lalu dia siap berangkat ke sawahnya untuk menanam, untuk menyiangi dan seterusnya dalam proses tanamnya itu. Hati yang terlihat di dalam raut mukanya adalah hati yang senantiasa pasrah. Ia selalu mengatakan, ya kita nerima nasib saja, apapun yang terjadi, Gusti Allah yang akan melihatnya. Kepasrahan, nrimo ing pandum, menjadi sebuah pelajaran berharga bagi seseorang yang bersiap untuk menabur. Apapun hasilnya, mari serahkan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar. Ketika kita memang benar-benar rindu ingin menjadi seorang penabur seperti Kristus yang menaburkan kasih, menaburkan pengampunan, menaburkan perdamaian. Mari belajar dari sang penabur sejati. Yang pertama-tama, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita yang senantiasa siap dibentuk oleh Tuhan. Hati dan pikiran yang senantiasa dekat kepada Tuhan dalam segala hal. Baik dalam doa kita, baik dalam aktivitas kerja kita, dalam segala hal yang kita lakukan, mari arahkan diri kita, hati kita kepada Tuhan senantiasa. Dan yang kedua, mari kita belajar dari perumpamaan penabur ini bahwa siap menderita, siap rugi, apapun yang telah kita lakukan, apapun yang telah kita kerjakan, kita siap untuk menanggungnya. Tetapi kita tetap berharap kepada Tuhan. Sebab percayalah, apapun yang telah Tuhan kerjakan dalam diri kita tidak akan pernah sia-sia. Bahkan sebuah kesulitan pun dapat dijadikan alat, cara Tuhan untuk mempersiapkan kita di masa depan dalam hal-hal tertentu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada masa sulit dalam kuliah saya. Untuk makan pun kadang susah. Maka Tuhan mengirimkan teman saya yang memiliki servis komputer, sehingga saya diajak untuk bantu-bantu dia. Ya lumayanlah dapat tambahan uang makan. Hingga saya kadang setelah pulang kuliah bantu ke tempat servis komputerannya, dan ya saya dulu bisa bongkar, nggak bisa pasang. Jadi belajar dari dia, saya bisa bongkar dan bisa pasang sekarang. Dan ternyata masa sulit itu mendidik saya, menolong saya. Dan saya baru lihat hasilnya beberapa minggu yang lalu. Saya pikir, untuk apa Tuhan ngajarin saya belajar otak-atik komputer seperti ini? Beberapa minggu yang lalu komputer gereja beberapa ada yang sempat ngehang. Dan karena sekarang komputer perkembangannya luar biasa, saya tahu pasang-pasangnya, tapi saya sekarang harus belajar lagi karena ketinggalan zaman, karena komputer begitu hebat, luar biasa perkembangannya. Dan ya puji Tuhan, sekarang beberapa komputer sudah mulai berfungsi dengan baik. Dan saya lihat ini sebagai karya Tuhan yang luar biasa di dalam masa sulit saya, yang saya tidak pernah berpikir bahwa saya bisa dibuat Tuhan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Masa sulit bisa dijadikan Tuhan untuk sebuah hal yang baik di masa depan. Jadi mari Bapak Ibu, jangan pernah menutup diri untuk belajar dan terus belajar dari kesulitan-kesulitan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, mari kita belajar untuk menerima segala keputusan Tuhan yang mungkin tidak mudah di dalam hidup kita. Apapun hasilnya nanti,
apapun hasil yang Tuhan izinkan terjadi, marilah kita tetap setia kepadanya. Dan ingatlah, apapun resiko dan hasilnya, Tuhan pasti memiliki rencana yang indah di dalam diri kita. Dan yang terakhir, mari kita berefleksi dari puisi ini. Sang penabur yang pengasih, sejatinya dunia ini indah pada mulanya, sebuah rangkaian firman yang hidup di dalamnya. Setiap ciptaan adalah bagian dari dirinya. Bahkan yang disebut manusia adalah gambarnya. Namun segalanya menjadi rusak, masing-masing telah jauh dari sang Khalik. Dunia berubah dan manusia terserak. Tanpa sadar, maut pun telah menilik. Namun bukan Allah jika tak berbelas kasih. Ia pun hadir sebagai sang penabur, memanggil umatnya serta meraih, menggandengnya dan diajarinya menabur. Tak henti-hentinya engkau membimbing, tak lelah dan bosan engkau mengingatkan. Luas hatimu penuh kasih pengampunan, dalamnya pikiranmu sedalam lautan. Meski si jahat selalu menentang dan menyeret manusia agar melawan, teguhnya janji setiamu tiada banding, dan tegarnya dirimu menghadapi pencobaan. Engkau terus menabur tanpa henti, engkau terus bersiap tanpa lelah, membagikan kasih-Mu yang sejati, menggugah jiwa yang letih agar berserah. Mari sobat dan kerabat yang terkasih, teladani apa yang telah Ia firmankan padamu. Mari ikutilah sang penabur yang pengasih di setiap gerak langkah, tutur kata dan perbuatanmu. Teruslah berbagi kasih kepada siapapun, meski engkau harus terluka dan menangis. Tetaplah taburkan cinta dan harapan dimanapun, walau hidup penuh derita dan membuatmu meringis. Yakinlah bahwa di setiap kesulitan, sejatinya engkau sedang dipersiapkannya. Percayalah bahwa di masa depan, hidupmu akan berguna bagi kemuliaannya. Jangan lelah engkau menabur, meski air mata terus mengucur, dan segalanya tampak sia-sia. Tetapi camkanlah ayat ini dalam benakmu. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita bersama. Persembahan pujian dari anak Mazmur. Sebelum dunia dibentuk
Mari kita memperbarui janji baptisan kita dengan mengakui iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi anggota jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada tanggal 6 sampai dengan 12 Juli. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita satu dalam doa, menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami agar memiliki hati seperti-Mu, pikiran seperti-Mu, dan jiwa yang senantiasa semangat untuk melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah kami, ubahlah dan bentuklah kami. Saat ini kami berdoa untuk pemerintah, untuk para pemimpin bangsa kami, untuk presiden dan segenap jajarannya. Kiranya Tuhan tolong mereka, untuk mereka boleh mengatasi segala masalah yang ada. Berilah hikmat, berilah kesehatian untuk mereka berjalan dan membenahi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para medis dan para petugas lapangan di sana yang harus berjuang untuk mengatasi masalah COVID-19 ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kekebalan tubuh yang boleh Tuhan berikan kepada mereka. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, berilah sukacita di dalamnya. Kami berdoa untuk gereja-Mu, agar gereja-Mu senantiasa boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Dan umat-Mu senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan dan senantiasa melakukan yang terbaik demi nama Tuhan. Dan kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersyukur bertambah usia. Biarlah dengan bertambah usia, bertambah juga hikmat, kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga mereka pun dimampukan untuk menjadi saluran berkat kemuliaan nama-Mu. Kami saat ini juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terbaring lemah dan sakit, baik yang berada di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan tolonglah mereka, kiranya Tuhan sembuhkanlah mereka. Kami percaya Engkaulah tabib yang agung dan mulia. Kami percayakan saudara-saudara kami yang sakit dan lemah tubuh ke dalam pimpinan kasih-Mu. Dan saat ini kami pun berdoa bagi kami masing-masing. Kiranya Tuhan terus memelihara kami untuk kami boleh menjalani kehidupan ini. Kami juga boleh menjalani aktivitas-aktivitas kami di tengah situasi kondisi yang ada saat ini. Kami mohon Tuhan memberi hikmat kami untuk kami boleh memperhatikan seluruh protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Yesaya 55 ayat 10 sampai dengan 11. Demikian, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ,
melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Seraya kita memberikan persembahan, kita menyanyikan NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik sang surya, di gelap bayang awan, kita pun menabur riang berkah. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, Tuhan, kami mengucapkan syukur atas pertolongan Tuhan selama ini dengan kondisi sekarang ini. Dan saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami sebagai wujud ungkapan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan dan kasih setiamu. Kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya persembahan ini menjadi wujud pelayanan kasih-Mu bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa persembahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih banyak manusia yang tak mengenal nama-Mu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.